Hai teman-teman semua, pada kesempatan ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri kembali jejak-jejak kebijakan militer pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Namun sebelum masuk pada pembahasan, pertama-tama perkenalkan saya Gwen Kenaya selaku kameramen dan juga editor bersama rekan sekelompok saya yang lain yaitu Rosari Dian Wijaya, Gabriela Febranti, dan Exul Tetsia sebagai pemapar materi. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk simak video pembahasan kami ya. Nah, teman-teman, kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua membawa perubahan nasib yang begitu besar pada bangsa Indonesia. Pada tahun 1942, setelah Jepang berhasil menaklukkan beberapa negara di Asia Tenggara, ia mengalihkan perhatian ke Indonesia guna untuk memperoleh sumber daya alam yang melimpah. Dengan pendekatan yang berlapis-lapis termasuk taktik militer dan diplomasi, Jepang bertekad untuk menaklukkan wilayah Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mendukung perangnya di Asia Pasifik. Nah, kebijakan yang pertama yaitu penjajahan dan pengendalian militer. Jepang mendirikan pemerintahan militer di Indonesia yang bertujuan untuk mengontrol wilayah tersebut secara ketat. Mereka menempatkan tentara-tentara Jepang pada kota dan daerah yang strategis guna untuk mengawasi dan memastikan ketaatan kependudukan. Kedua yaitu rekrutmen dan organisasi tenaga kerja. Jepang memaksa penduduk Indonesia baik itu pria maupun wanita untuk bekerja pada proyek-proyek militer mereka seperti pembangunan jalan, bandara, dan pangkalan laut. Tenaga kerja ini juga sering dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Nah, yang ketiga adalah penindasan dan pembantaian. Jepang menggunakan kekuatan militer mereka untuk menindas perlawanan dan memberikan hukuman yang sangat keras kepada siapapun yang dianggap melawan pemerintahan pendudukan. Hal ini merupakan penyiksaan, penahanan, bahkan pembantaian bagi para warga sipil yang diduga tergabung dalam gerakan perlawanan. Yang keempat adalah pembentukan milisi kolaborator. Jepang membentuk milisi kolaborator atau yang dikenal sebagai Heiho atau pramuka rakyat yang bertujuan untuk membantu mereka dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pendudukan. Milisi ini juga biasa dipersenjatai dan digunakan untuk mengawasi dan menindak pertahanan. Nah, yang kelima adalah penggunaan paksaan dan intimidasi. Jepang menggunakan paksa dan intimidasi untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan mereka. Ini merupakan ancaman, penyiksaan, penahanan, serta eksekusi terhadap mereka yang menentang pemerintahan kaum pendudukan. Nah, jadi teman-teman, kebijakan militer Jepang selama masa kependudukan mereka di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tujuan perang mereka di Asia Pasifik dan kebutuhan untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang mereka kuasai. Namun kebijakan militer yang diterapkan oleh Jepang tidak hanya menyebabkan penderitaan dan kekejaman, tetapi juga menghasilkan perlawanan dan semangat perjuangan yang membangkitkan semangat kemerdekaan. Nah, meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut untuk membangun masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, marilah kita mempertahankan kedamaian, menghormati hak asasi manusia, dan membangun persatuan serta persaudaraan di antara kita. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa tragedi masa lalu tidak akan terulang dan kita dapat melangkah maju sebagai bangsa yang bersatu dan sejahtera. Seperti kata sebuah pepatah, hormatilah sejarah karena di dalamnya terukir pelajaran berharga untuk masa depan kita. Sekian dari kami, terima kasih.